Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik Paroki Santo Yusuf Pringsewu, Lampung. Hari ini Rabu 8 Februari 2023. Kita akan merenungkan dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Menjadi tua itu sudah pasti, namun menjadi dewasa itu adalah pilihan. Slogan ini saya temukan ketika sedang berselancar di dunia maya dengan gadget yang saya miliki. Slogan yang sederhana ini sangat syarat makna jika kita refleksikan dalam perjalanan hidup kita. Menjadi tua dalam usia adalah sebuah kepastian yang akan kita alami dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Namun kedewasaan itu tidak ditentukan dari berapa jumlah umur kita atau umur manusia di dunia, atau berapa lama kita ataupun manusia berada di dunia ini. Kedewasaan kita sebagai manusia ditentukan dari cara bertindak kita dan berpikir kita dalam hidup sehari-hari. Dan kedewasaan seseorang itu dapat dilihat dari kesesuaian apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hati dan tradisi tertentu merupakan kunci dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka juga tidak jarang kita melihat dan berjumpa dengan orang-orang yang bijaksana dan rendah hati. Bahkan ada pepatah indah yang mengatakan dan mengungkapkan pentingnya memiliki hati. Semakin tua sebatang padi, maka bulir-bulirnya akan semakin merunduk. Dan hal ini menunjukkan bahwa hati kita menjadi bagian yang sungguh-sungguh sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Namun, dari hati kita juga dapat muncul sesuatu yang seringkali merugikan diri kita, seperti rasa dendam, rasa iri hati, rasa cemburu, dan hal-hal negatif yang lain. Karena itu bisa dikatakan bahwa hati itu seperti sebuah pisau. Ia dapat sangat berguna jika digunakan di dapur untuk memotong sayuran ataupun memotong daging. Tetapi ia juga akan sangat merugikan jika hal itu digunakan untuk membunuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis dan tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Dan prinsip ini hanya berhenti pada hal-hal duniawi yang profan. Dan prinsip ini sama sekali tidak menunjukkan sebuah kedalaman iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih masuk ke dalam lubuk terdalam dari hati kita. Ia mengajak kita untuk mampu mengelola hati dan diri kita, sehingga hati kita menjadi hati yang jernih dan murni. Hati kita bebas dari segala rasa iri hati, dendam, cemburu, dan hal-hal negatif yang lainnya. Hanya dengan hati yang senantiasa terhubung kepada Tuhan, kita dapat mengalami dan merasakan keindahan kasih Tuhan secara langsung. Menyadari pentingnya hati dalam perjalanan relasi kita dengan Tuhan, maka kita diajak untuk menggunakan hati kita, menggunakan diri kita dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita untuk lebih fokus kepada jiwa diri kita dan merasakan gerakan hati kita yang terdalam. Segala tindakan dan juga pikiran kita itu berawal dari hati kita. Jika di dalam hati kita ada damai dan sukacita, maka buahnya akan bermanfaat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi menjadi bekal bagi kita untuk memasuki kehidupan setelah kematian. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita diajak untuk melihat hati kita, memeriksa hati dan diri kita. Sudahkah hati kita menyucikan diri kita
Ataukah hati kita masih terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terus-menerus jatuh ke dalam kegelapan? Kita senantiasa diajak untuk berjuang dan memastikan diri kita agar hati kita tetap bersih dan tidak terkontaminasi oleh berbagai macam benih kejahatan yang juga seringkali hal itu menjauhkan kita dari Tuhan dan juga dari sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita.